Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita berbagai nikmat, dan nikmat yang paling besar dalam nikmat di hidup ini di tengah ancaman wabah COVID-19 yang sedang melanda seantero dunia pada saat ini. Tidak lupa salawat serta salam selalu kita kirimkan ke baginda besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapat syafaat yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, di tengah wabah pandemi COVID-19 ini yang sedang mengancam kehidupan seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia, baik mereka yang ada di dataran Amerika, dataran Asia, dataran Eropa, dataran Afrika, baik mereka yang berkulit putih, berkulit hitam, baik mereka yang beragama Islam, Nasrani, Hindu maupun Buddha, semuanya terancam karena adanya virus COVID-19. Kita sebagai umat Islam di tengah situasi seperti ini dituntut untuk dapat bersabar, dituntut untuk dapat terus berjuang seraya mengingat keesaan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di tengah terancamnya umat manusia di tengah pandemik ini, sebagai umat Islam, manfaatkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Salah satu caranya adalah memahami siapa itu Tuhan kita sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sampaikan penting untuk memahami atau mengenali siapa itu Tuhan yang sebenarnya? Karena pada hakikatnya, karena pada kenyataannya, hampir seluruh umat Islam tidak mengenal siapa Tuhannya, tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikat dari ibadah yang dilakukan oleh umat Islam hanyalah mengarah pada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri telah mengatakan bahwasanya tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksud beribadah di sini adalah mengabdi manusia, seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ketika mengabdi, berarti seorang manusia harus mengenal siapa yang disembahnya. Akan sangat lucu ketika seorang hamba atau ada seorang karyawan bekerja tanpa tahu siapa bosnya. Seorang supir tidak tahu siapa yang disupirinya. Maka seorang hamba agama, tiap hari melaksanakan ibadah, tiap hari melaksanakan puasa ketika bulan suci Ramadan, tiap hari bersedekah, tiap hari beribadah, tetapi tidak mengenal Tuhannya, maka sama saja itu dengan suatu kesia-siaan. Kenapa? Karena dia beribadah tanpa mengenal siapa yang diibadihinya. Dia menyembah tanpa tahu siapa yang disembahnya. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam sangat penting rasanya untuk mengetahui siapa yang benar-benar disembahnya. Karena dikhawatirkan ketika kita tidak mengenal siapa yang kita sembah, justru kita menyembah kepada orang lain, justru kita menyembah kepada selain yang harus kita sembah, justru kita menyembah pada arah yang salah, justru kita menyembah pada zat yang salah. Karena pada kenyataannya saat ini banyak orang dalam sholatnya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tetapi pada praktiknya dia menularkan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya, pada kalimat syahadat, kita telah bersumpah, kita telah berjanji bahwa tidak Tuhan selain Allah. Kita telah meniadakan segala Tuhan dan mengecualikan satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada kalimat syahadat asyhadu alla, bahwa saya tiada Tuhan selain Allah, asyhadu alla, tiada Tuhan selain Allah. Itu adalah sebuah kalimat di mana kita telah berjanji, telah berikrar bahwasanya tidak ada kita sembah selain pada Allah. Tapi pada kenyataannya kita masih menjadi hamba selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hamba apa? Hamba dunia, hamba harta, bahkan hamba internet, hamba handphone. Itu merupakan suatu hal
mengingkari dari kalimat syahadat. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita saat ini untuk mengenal lebih jauh siapa itu Tuhan, siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah memberikan jawaban pada Quran surah Al-Imran ayat 90. Innal ladina kafaru ba'da imanihim tumaddadu kufran. Oh, maaf. Bukan Al-Imran ayat 90, tapi Al-Imran ayat 191. Ayat 190 sampai 191. Bunyinya seperti ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari li ayatil ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Lalu disambung pada ayat 191-nya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dari kedua ayat tersebut, Allah telah memberikan jawaban sebenarnya. Bagi siapapun yang ingin dekat kepadaku, maka dalam setiap langkahnya, dalam setiap tarikan nafasnya, selalu ia berzikir, mengingat kepada Allah. Yang kedua, bagi siapapun yang ingin mengenal Tuhannya, maka lihatlah sekelilingnya, lihatlah atasnya, lihatlah bagian bawahnya, lihatlah kanan dan kirinya. Itulah semua tanda-tanda ciptaan Allah. Karena orang-orang yang tadabburi di sekitarnya adalah orang-orang yang berakal, dan orang-orang yang mengenal Tuhannya adalah orang-orang yang berakal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Usikum ala nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.